Ya, selamat siang Sharon, teman-teman semua. Ya, seperti biasanya saya minta tolong ke teman-teman yang akses internetnya tidak ada masalah, bisa buka kameranya ya, supaya kita bisa saling melihat. Oke, thank you Cindy, Sharon. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat ya? Puji Tuhan sehat, Pak. Ya, oke. Ya, kita akan mulai diskusinya. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu ya materi yang untuk topik sekarang itu adalah chapter 7 ya, atau sesinya 17 dan 18 ya, tentang bagaimana kita mengimplementasikan strategi. Jadi dari awal sampai kemarin ujian tengah semester itu kita penekanannya lebih kepada perencanaan. Jadi namanya strategi, namanya planning, itu bagaimana kita buat strateginya. Nah, itu semua kan berarti apa ya, istilahnya kita melakukan suatu formulasi, kita melakukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan tersebut akan kita lakukan, akan kita implementasi. Jadi judulnya kan implementing strategis atau strategi implementasi. Pelaksanaannya seperti apa. Nah, oleh karena itu 3 topik besar yang hari ini kita diskusikan adalah manajemen itu sendiri, seperti saya tulis di dalam forum diskusi ya. Manajemen itu sendiri, karena manajemen itu harus disiapkan untuk supaya perpindahan dari formulasi ke implementasi tadi ya. Setelah itu nanti kita akan bicara mengenai operasional atau proses-proses ya, dan tentang human resource. 3 hal ini penting kalau kita berbicara implementasi strategi. Ya, jadi dari perencanaan kita akan laksanakan. Ya, kenapa begitu? Karena jelas dari manajemen dia akan melakukan realisasinya seperti apa. Proses operasional sudah jelas, di dalam bisnis itu tentunya yang akan banyak berperan nanti operasional atau proses-prosesnya. Nah, kenapa sumber daya manusia atau human resource? Karena sumber daya manusia ini penting, karena yang melakukan kan orang-orangnya, karyawan-karyawannya. Ya, dalam hal ini kita belum bahas mengenai keuangan, ya, finance, akuntansi, kita belum bahas. Lebih 3 hal tersebut. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kalian? Sebelum kita mulai lebih jauh lagi. Mungkin dari Fiona, Sharon, Cindy, Valencia. Bartolomeus nggak kelihatan ya? Hadir Pak, cuman kalau open cam tadi agak-agak patah-patah Bapak. Oke, saya ingatnya biasanya hadir tuh Bartolomeus. Oh iya ya, di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya jelaskan dulu. Sepertinya belum ada. Ya oke, saya langsung coba jelaskan dulu ya.
Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kita mulai yang pertama, bagaimana kita melakukan transisi ya. Kita melakukan perpindahan ya, kita akan melakukan dari formulasi strategi tadi kepada implementasi strategi ya. Strateginya kita laksanakan. Nah, ada 3 hal penting ya. Pertama-tama bahwa kita sudah tahu semua dan kita selalu ingatkan bahwa strategi formulasi yang bagus ya, yang sukses ya, itu juga tidak menggaransi ya. Jadi successful strategi formulation itu does not guarantee ya, tidak menggaransi bahwa implementasi strateginya akan sukses juga. Jadi ya, perencanaan yang bagus dia tidak akan menggaransi bahwa implementasinya akan bagus juga, akan baik juga. Tapi ya, tapi yang sudah pasti adalah kalau strategi formulasinya atau planningnya bagus, ya kemungkinan besar implementasinya akan bagus juga. Tapi kalau kita balik, perencanaannya tidak bagus atau perencanaannya jelek, apakah strategi implementasinya bisa bagus? Biasanya tidak. Biasanya tidak mungkin. Apalagi sekarang ini. Ya, jadi kita memang harus formulasinya bagus. Tapi implementasinya ini yang kita harus lihat. Ya, lalu yang kedua, transisi dari formulasi strategi ini ke dalam implementasi itu memerlukan ya, memerlukan perpindahan tanggung jawab ya dari strategis ke fungsional. Jadi sebelumnya planning atau formulasi itu kan direncanakan oleh manajerial ke atas. Ya, level strategis ini. Ya, level strategis. Nah, ini akan kita turunkan kepada para manajer. Ya, para teman-teman karyawan-karyawan yang akan menjalankan. Yang kita sebut adalah functional managers. Ya, jadi ini adalah orangnya berbeda. Jadi makanya tadi kita perlu human resources-nya, ini penting. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh implementasi strategis itu biasanya ya akan melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya penjualannya ditingkatkan, pangsa pasarnya diperluas, atau ada suatu produk baru yang akan dikeluarkan, ada suatu departemen baru yang akan dibuat, akan ada karyawan yang akan direkrut baru, karyawan baru, ya, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi jangan lupakan juga, sebaliknya bisa juga dilakukan. Yaitu apa? Mungkin apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Mungkin kita tidak menambah departemen, tapi mungkin kita malah menggabungkan departemen. Saya nggak ngomong mengurangi ya, tapi itu artinya kan juga sebenarnya mengurangi departemen. Ya, kita gabungkan, kita buat lebih efisien lagi. Nanti kita lihat bagaimana kalau kita berbicara efisiensi di dalam implementasi strategi. Ya. Mungkin sebaliknya, kalau di sini kita katakan kita melakukan perekrutan karyawan baru, tapi mungkin kita harus melakukan perampingan. Ya, mungkin ada teman-teman yang harus tidak bisa ikut serta lagi. Ya, walaupun itu kalau bisa jangan ya, tapi berarti kita tidak menambah karyawan. Ya. Nah, di sini kita akan bisa lihat lebih detail dan lebih jelas. Ya, di slide ini kalian bisa lihat apa yang membedakan formulasi dan implementasi. Teman-teman, slide ini cukup penting ya. Nanti kalau Anda kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Pertama-tama ya, kita akan melihat bahwa posisi sekarang itu kita harus tahu dulu posisi sekarang. Jadi posisi pada saat
strategi itu dibuat, saat strategi itu diformulasikan, saat perencanaan dibuat. Sekarang kita posisi kondisinya seperti apa? Ya, hal apa yang terjadi sekarang yang melatar belakangi? Ya, nah ini yang kita pikirkan sekarang. Nah, pada saat strategi implementasi sebaliknya, ya itu di sini kita berbicara adalah manage-nya. Apa yang harus dikelola? Ya, apa yang harus dikelola pada saat action ini dilakukan, implementasi ini dilakukan. Ya, nah ini akan lebih jelas lagi di nomor 2. Pada saat formulasi, fokus yang kita lakukan adalah effectiveness. Jadi kita harus lakukan hal-hal yang benar. Kita membuat produknya yang benar, ya. Kita buat proses-prosesnya yang sebaik-baiknya yang benar. Semuanya harus efektif. Ya, baik itu produknya, prosesnya, orang-orangnya juga terus benar. Jadi intinya kita katakan adalah efektif. Nah, pada saat kita diimplementasi, kita fokusnya adalah efisiensi. Ya, seperti tadi kita katakan tadi. Misalnya, berapa banyak orang yang dipakai, berapa banyak mesin yang dipakai, itu harus kita efisien pada saat implementasi. Jangan sampai kita kebanyakan mesin, kebanyakan bahan baku, ya, kebanyakan orang, kebanyakan karyawan. Nah, ingat, kalau kita nggak efisien, berarti biaya-biaya kita akan meningkat. Nah, kalau biaya-biaya kita meningkat, otomatis kan itu akan mempengaruhi kepada tingkat profit. Ingat, tingkat profit berarti kan kita punya harga jual, kita kurangi dengan biaya-biaya, ya. Nah, sedangkan biaya-biaya ini berarti kan harus kita bisa kita tekan serendah mungkin, itu kita katakan efisiensi. Tapi tetap fokus efektif. Jangan sampai kita melakukan efisiensi, tapi sasaran efektifnya ini tidak tercapai. Nah, ini berarti salah juga. Ya, ya ini ada efektif dan efisien. Ini kalian harus kuasai. Setelah itu yang ketiga kita berbicara bahwa kalau di strategi formulasi kita utamanya ya pada saat itu kita berpikir tentang proses. Tapi dalam hal ini adalah kita mikir waktu itu kan konsep intelektual proses. Jadi kita kita memikirkan layoutnya bagaimana, prosesnya bagaimana, kita buat pada saat strategi formulasi. Nah, pada saat implementasi proses fokusnya di mana? Operasional proses, kenyataan operasionalnya seperti apa. Nah, makanya tadi kan kita katakan operasional ini penting. Ya, real produksinya seperti apa? Ya, pekerjaannya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Itu harus kuasai. Karena sekali lagi kalau kita kembali, proses operasional ini akan ujung-ujungnya kepada efisiensi. Ya. Karena proses-proses yang di sini proses-proses yang terlalu banyak, proses-proses yang terlalu lama akan menimbulkan pemborosan. Oke. Nah, selanjutnya pada saat formulasi kita melakukan intuisi. Kita melakukan good intuitif. Tapi tidak hanya good intuitif ya. Analytical skill untuk analisa ya, itu penting juga. Kita berhitung, kita memprediksikan, kita estimasi, ini penting juga. Berapa banyak mesin yang dibutuhkan, karyawan yang dibutuhkan, biayanya berapa, uangnya berapa, investasi berapa, nah ini semua dihitung semua, analytical skill. Ya, nah sudah apa bedanya? Di dalam implementasi kita harus lakukan yang namanya motivasi. Ya kan? Sudah kita hitung semua, intinya sekarang berarti tinggal dijalankan. Orang-orangnya, karyawan-karyawannya harus punya motivasi yang bagus. Untuk apa? Untuk bekerja. Para manajer,
para koordinator harus bisa melakukan proses kepemimpinan. Nah, ini makanya kita katakan leadership skills. Ya, jadi Anda lihat berbeda ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini awalnya kita hanya berkoordinasi. Pada saat formulasi itu dibuat perencanaan, tidak semua orang di dalam perusahaan kita ajakkan. Hanya level-level tertentu saja. Jadi yang di sini koordinasinya hanya orang-orangnya sebagian saja. Ya, a few individuals, ya, hanya beberapa orang saja. Nah, di sini semua orang, semua karyawan di dalam perusahaan harus ikut serta. Oleh karena itu, kita melakukan koordinasi di semua orang pada saat implementasi dari bawah, dari level atas sampai level bawah. Nah, sekali lagi, ini tadi makanya kita perlu melakukan motivasi, melakukan leadership dan lain sebagainya. Oke, saya teruskan. Nah, di sebelah sini ada tools, teknik-teknik untuk secara sains, ya, untuk menghitung tadi, untuk memprediksikan. Kalau di sini jelas, kita harus lakukan energize people. Kita harus dorong orang, ya, karyawan-karyawan kita harus dorong, ya, supaya apa? Ya, supaya bisa maju, supaya bisa mencapai apa-apa yang sudah tadi kita tentukan. Oke, selanjutnya lagi, ya, formulasi sulit, ya, tapi implementasi ya sulit juga, ya. Tapi kalau kalian pikir, aduh berarti bisnis itu atau memanage itu sulit ya, ya sebenarnya iya, tapi dengan kita mempunyai apa tuh namanya proses step-step yang kita lalui, sebenarnya sih semua masalah akan bisa kita pecahkan. Ya. Nah, terusnya proses oriented, ya. Di sini people oriented. Ya, oleh karena itu kan nanti kita akan bahas juga mengenai human resource. Implementasi orientasinya kepada orang atau people. Lalu yang terakhir, ya, ini kita melihat pada saat planning, tanggung jawabnya ada di top management, top manager. Tapi pada saat implementasi, ya, tanggung jawabnya ada di manajer ke bawah. Karena para manajer itu yang akan melakukan bersama timnya. Oke, sampai di sini dulu saya stop sharing. Apakah ada teman-teman yang akan ditanyakan? Silakan. Sudah ada gambaran? Atau mungkin ada yang masih bingung? Silakan. Bartolomeus? Aman? Aman, Pak. Benar? Aman? Coba saya tes deh. Apa bedanya efektif dan efisien? Saya, Pak. Yes. Coba. Kalau efektif sama sih efisien tadi ya, Pak? Efektif sama efisien sama? Masa? Oh, enggak beda, Pak. Nah, Ini gimana? mengenai Apa si bedanya? perbedaan efektif sama efisien ya, Pak? Ya, dihubungkan dengan tadi ya, formulasi Ini strategi, implementasi strategi. kalau si efektif ini lebih ke arah prosesnya ya, Pak. Prosesnya itu dia seberapa efektif untuk menghasilkan output yang nantinya sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, kalau si efisien ini lebih menitik beratkan pada sumber daya yang nantinya akan dipakai gitu ya, Pak. Benar gak sih, Pak? Iya. Sumber daya apa yang akan dipakai? Bisa sumber daya manusianya atau bisa dari mulai misalnya nih kalau kita berbicara mengenai
anggaran misalnya Pak ya. Jadi kan kalau Ya. kita dalam prosesnya itu kita harus bikin anggarannya itu seminim mungkin untuk hasil yang maksimal mungkin gitu. Anggaran seminim mungkin untuk hasil yang Semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa kita semaksimal ngeluarin mungkin. ini kalau misalnya perumpamaan tentang pendanaan gitu Pak. Kadang kan kita pengen hasil uang tapi biayanya murah gitu. Oke, Gimana oke. caranya supaya kita efisien gitu Ya, dalam ya, menggunakan. ya. Saya koreksi dulu ya. Kalau kita berbicara anggaran, berarti kita masih di dalam planning. Benar ya, karena anggarkan. Berarti kita masih di dalam planning atau formulasi tadi. Tapi pada saat kita implementasi, ya bahasanya kita sebut adalah realisasi, benar nggak? Ya kan, realisasi anggaran. Nah, itu kita baru berbicara efisien. Gitu. Karena itu ada perbedaan. Biasanya anggaran bolehlah kita bikin lebih atas dulu ya. Ya kan? Karena kalau enggak nanti anggaran Anda bikin udah dipres nggak dapet loh. Ya kan? Misalnya juga nih sekarang mau liburan nih, Anda dikasih uang saku nih, mau pergi kemana, mau pergi ke Bali. Saya kasih pas-pasan banget, nanti kamu nggak makan di jalan. Ya kan? Anggaran harus ini, tapi nanti pada saat pelaksanaan, nah itu realisasi itu harus dipikirkan. Oke, tapi bagus Bartolomeus ya. Kita sudah lama nggak ketemu nih, saya cari-cari nih Bartolomeus nih. Oke, ada yang mau menambahkan nggak dari Bartolomeus? Kalau kita berbicara antara formulasi Pak, sampai ke saya mau kasih implementasi. contoh lain, boleh nggak? Boleh, Maria. Silakan, Maria Angelin. Kalau misalnya ini efektif tapi nggak efisien nih, misalnya kita naik kereta mau ke kota A, biayanya tuh sekitar 1 juta. Itu Yes. naik pesawat, misalnya naik pesawat. Tapi Ya, dia waktunya ya. cuma 2 jam. Efisien kan, Pak? Efektif kan, waktunya singkat, tapi nggak efisien karena mahal. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia naik kendaraan lain, tapi dia bayarnya lebih murah, tapi dengan waktu tempuh misalnya 10 jam lebih lama, dia kurang efektif gitu kan karena lebih lama. Bisa nggak sih kayak gitu, Pak? Oke. Jadi gimana kesimpulannya, Maria? Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya Jadi kesimpulannya efektif, kita naik pesawat atau naik kereta nih jadi? kayaknya mendingan naik pesawat deh, Pak. Karena kan dia walaupun lebih pricey tapi menghemat waktu, iya gak sih? Bener gak? Ya, oke. Saya sebelum kasih pendapat, ada yang mau kasih pendapat buat Maria nggak? Bagus. Saya Pak. Silakan. Kalau dari tanggapan saya ya Pak, itu dilihat lagi dari kebutuhan. Nggak selalu harus pesawat, tapi juga bisa juga naik keretanya itu. Karena mungkin dari strateginya yang dibutuhkan bukan waktu yang singkat, tapi lebih ke dana yang lebih murah. Jadi kayak itu yang harus dipertimbangkan gitu Pak, kalau dari saya gitu. Oke. Saya saya rubah sedikit ya dari yang Anastasia tadi ya dan Maria. Saya rubah sedikit. Saya kira dua-duanya sudah bagus ya, benar. Thank you. Saya cuma kasih suatu penyederhanaan. Jadi begini. Tadi saya rubah jadi target. Yang penting itu targetnya. Berarti target sampainya kapan? Nah, itu patokan tadi ya, yang Anastasia tadi sebut apa? Saya lupa tadi. Ya, itu penting dulu, itu ditaruh dulu. Jadi kalau Maria tadi bilang saya mau naik pesawat, atau saya naik kereta, atau saya naik mobil, saya naik motor, saya jalan kaki bahkan. Nah, itu targetnya kapan? Jadi maksudnya saya harus ke Bali, targetnya jam 5 sore nanti sampai. Atau ternyata saya boleh nyampe ke Bali itu hari Rabu. Nah, berarti saya kan masih fleksibel. Nah, kalau ternyata kita harus cepat-cepat datang ke sana targetnya, nah itu betul. Berarti pesawat. Karena kalau enggak kita naik kereta lebih murah betul, tapi enggak efektif. Tujuannya enggak kesampaian karena ingat tujuannya itu berarti ada suatu target. Ya. Maria, Anastasia dan teman-teman semua, tolong
perhatikan, kalau kita berbicara manajemen itu harus ada target. Dan target itu harus berupa sesuatu yang bisa berupa angka atau kuantitatif. Karena apa? Angka itu bisa dihitung, angka itu bisa dikejar. Enggak kira-kira. Jadi saya harus ke Bali kira-kira kapan ya? Nah, itu harus jelas. Begitu ya, sehingga tadi dengan itu kita bisa bicara efektif. Nah, sehingga untuk mencapai itu baru kita lihat efisiensi. Berarti tadi kalau saya balik lagi ke Maria, kalau misalnya kita harus naik pesawat, itu yang kita akan compare. Biar apple to apple. Jadi apple to apple antara pesawat, bisa Garuda, bisa Lion, ya, bisa AirAsia, bisa Batik dan lain sebagainya. Mana harga yang paling efisien pada saat itu. Jadi kita compare-nya pesawat dengan pesawat. Nah, itu kira-kira. Tapi ini sekali lagi contoh yang cukup bagus. Ya. Nah, ini Kesia ada menambahkan juga efisien itu soal waktu, Valencia ya, efisien masuk ke dalam waktu juga apa enggak? Iya. Jadi sebenarnya iya. Jadi apa tuh namanya? Tentunya waktu yang lebih cepat, waktu yang lebih sedikit itu akan mempengaruhi kan. Ya, saya contohkan juga misalnya durasi pemakaian mesin atau durasi dalam pengerjaan sesuatu. Kalau kita kerjakan menyelesaikan sesuatu lebih cepat prosesnya, ya berarti itu akan lebih efisien. Berarti mesin tersebut yang harusnya misalnya normalnya dia nyala 3 jam. Kalau 1 jam aja kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan, berarti kan akan ada saving 2 jam, benar nggak? Atau jangan deh, saya jangan ngomong 3 jam, maaf itu terlalu ekstrim. Dari 3 jam kita bisa menghemat 30 menit. Itu udah lumayan loh, ya kan? Berarti 30 menit dari mesin tersebut pakai bahan bakar, pakai listrik dan lain sebagainya. Nah, atau dengan kata lain, tambah setengah jam lagi berarti produksinya makin meningkat. Gitu. Nah, sehingga kembali lagi betul, efisien itu juga kita melihat kepada waktu. Oke, ada yang mau ditambahkan teman-teman? Bisa dipahami ya? Pak, berarti kalau misalnya saya ambil contoh dari si Maria tadi, mengenai kan kita awal kan target dulu nih, terus kita ada beberapa rincian yang bisa kita pilih untuk apa yang mau kita capai. Itu berarti masuknya ke ini ya, pas lagi formulasi ya. Dan setelah kita memilih itu pas lagi implementasinya gitu ya Pak? Yes. Jadi di situ, jadi semuanya betul Devan, itu harus berkesinambungan. Jadi di situ kita sudah patokan dulu di dalam formulasi sebenarnya. Kita dalam plan kita sudah melihat kira-kira kita akan naik pesawat atau naik kereta atau mungkin naik mobil. Sekali lagi bergantung ya, kan naik pesawat juga terbatas. Naik pesawat berarti barang-barang yang dibawa terbatas loh, ya kan? Kalau naik mobil mungkin atau naik kereta barang-barang yang dibawa bisa lebih banyak. Jadi sekali lagi depend on. Nah, pada saat implementasi ya kita udah nggak pikir-pikir lagi, maaf, kita udah seharusnya kita udah nggak pikir lagi cari pesawat atau kereta, kita langsung putuskan oh ya udah berarti kita sepakat kereta, tapi kita caranya gimana supaya kita bisa meminimalisasi atau efisien yang bisa dilakukan. Mungkin bisa, mungkin enggak, Bartolomeus. Ya kan? Kalaupun enggak apa-apa, berarti kita on budget, on anggaran tadi, enggak apa-apa. Tapi yang pasti anggaran sudah kita set, tidak melebihi. Itu ya kira-kira ya. Oke, teman-teman saya teruskan lagi ya. Saya teruskan lagi. Oke, sekarang kita mulai masuk kepada yang namanya, nah ini, target atau objektif. Oleh karena itu ya, sesuai dengan judulnya itu, kita perlu yang namanya clear annual objective ya. Jadi objektif tahunan ya, target tahunan, setahun sekali itu harus clear. Jadi ya, biasanya kita punya strategi itu jangan hanya cuma 1 tahun. Biasanya strategi itu kita buat lebih dari 1 tahun. Biasanya strategi itu kita buat ya minimal 2 tahun atau 3 tahun ke depan.
atau kalau bisa 5 tahun bagus, tapi oke lah kita berbicara itu 2 tahun, 3 tahun ya kita ngomong tengah-tengah. Nah, itu harus kita breakdown lagi menjadi per tahun. Karena tadi kalau kita bicara anggaran itu adalah dalam 1 tahun. Ya, nah ini kita perlu sesuatu yang clear, sesuatu yang pasti. Ya, karena itu nanti berhubungan dengan yang namanya banyak hal. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, biasanya objektif tahunan ya, annual objektif ya, kita sudah sesuaikan dengan milestone, dengan hal-hal yang akan dicapai. Ya, nah ini kita sudah sesuaikan implementasinya. Kalau implementasi biasanya per tahun. Ya, anggaran pun biasanya dibuat per tahun. Anggaran tahun 2022, anggaran tahun 2023 dan lain sebagainya. Jadi biasanya akan disesuaikan dengan tahunan. Ya. Nah, ini merupakan hal yang esensial ya, sesuatu hal yang penting ya. Karena ada 5 alasan. Pertama-tama ya, ini untuk mengalokasikan anggaran, mengalokasikan resources, sumber daya yang ada kita alokasikan, itu basisnya ada. Di dalam sumber daya itu salah satunya adalah uang. Ya, ada uang, ada gedung, ada mesin, ada karyawan dan lain sebagainya. Ini kita alokasikan di dalam setiap tahunnya. Nah, yang kedua, karena ini adalah suatu hal atau mekanisme yang penting yang akan dievaluasi ya, direview oleh para manajer. Ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah suatu instrumen utama ya untuk dapat kita lakukan monitoring progress. Jadi ini kata kuncinya adalah evaluasi. Jadi biasanya kita dievaluasi per tahun untuk mencapai long term objektif tadi. Long term objektif tadi yang saya katakan tadi ya, bisa 3-5 tahun biasanya. Ya. Kita lihat progresnya apakah sudah tercapai. Kalau kita belum tercapai, kita bisa lakukan suatu perubahan. Ya, biasanya dalam setahun itu juga kita bisa lakukan monitoringnya sampai 4 kali. Biasanya begitu. 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali kita lakukan, sehingga kalau setahun berarti 12 bagi 3 ada 4 kali. Ada 4 monitoring progress yang kita bisa lakukan di dalam 1 tahun. Oke, nah setelah itu yang nomor 4, otomatis ya kita bisa turunkan ya dari organisasi ke divisional, ke divisi, ke departemen ya, ke yang lebih kecil lagi. Ya, itu kita bagi-bagi resources-nya tadi. Kita lihat bagaimana kita pemanfaatan atau establish-nya. Oke. Nah, yang terakhir yang nomor 5 ya, tentunya ini akan satu esensi untuk kita pastikan bahwa plan-nya itu on track, sudah berjalan sesuai, sudah di relnya, udah sesuai di relnya, udah kita nggak berubah-ubah. Ya, ini yang kita harus pahami. Oke, saya teruskan lagi. Nah, setelah itu policies atau kebijakannya harus clear juga. Kebijakan itu artinya panduan-panduan. Ya, itu harus clear. Peraturan-peraturan itu harus jelas. Kenapa? Nah, nanti kita harus tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, policy ya, policy. Kalian lihat ini policy-nya ini berarti akan artinya ya, policy ini adalah suatu specific guidelines ya, jadi suatu aturan-aturan ya yang sudah baku, yang spesifik ya, suatu metode-metode, suatu prosedur-prosedur ya, banyak prosedur ya, rules, aturan-aturan main ya, hukumnya, ini forms ya, administratif ya dan lain sebagainya, itu sudah ditetapkan, sehingga itu kita sebutnya adalah policy. Ya, nah ini kenapa penting? Karena ini nantinya akan menjadi support dan merupakan encourage
Ini akan mempercepat, memperlancar pekerjaan. Bayangkan kalau nggak ada policy, orang akan bingung. Ini saya boleh atau enggak? Ini bolehnya berapa banyak? Bolehnya kapan? Atau tidak boleh apa? Nah, jadi bingung. Jadi orang nggak bisa cepat. Tapi kalau sudah jelas, dia akan cepat. Kapan saya harus beli bahan baku? Berapa banyak yang saya harus beli? Belinya di mana? Perusahaan yang mana? Vendor yang mana? Ya, kapan belinya? Kirimnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu jelas. Kalau jelas, cepat. Instruksinya jelas. Ya. Nah, biasanya ini ada di sini dikatakan bahwa ada sedikitnya ada 6 ya, ada 6 alasan ya. Kita coba lihat secara cepat ya. Biasanya policy itu adalah suatu suatu ruang lingkup ya, boundaries ya. Di sini ada constraints, ada istilahnya apa ya? Ada keterbatasannya apa ya, sehingga kita harus lakukan itu. Sehingga kita di sini bisa lihat bahwa actionnya juga bagaimana. Ini kita harus lihat juga kepada reward dan sanksi. Jadi misalnya nanti kalau ada karyawan yang menyalahi aturan main bagaimana? Kalau ada karyawan yang menaati bagaimana? Nah, ini berarti ada reward, ada sanksi-sanksi juga yang kita biasanya sudah tetapkan ya. Ya, bukan niatnya untuk menghukum karyawan ya, tapi memang harus supaya ada suatu batasan sehingga orang itu akan menghindari, sehingga ada sanksi. Ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat bahwa kebijakan ini ya itu juga di dalam semua karyawan, manajer itu juga akan mentaati ya, sehingga ini semua akan menjadi bagus ya, dalam implementasinya bisa lebih sukses ya. Terus policy ini tetap akan memerlukan ya koordinasi antar organisasi, antar unit. Jadi antar departemen juga tetap harus dikoordinasi. Jangan sampai departemen A tahu polisinya, tapi departemen B dia tidak mengetahui polisinya atau aturannya, ya tetap aja nggak koordinasi kan, gitu loh, nggak bisa ketemu. Nah, terus yang nomor 4 ya, polisi atau kebijakan, aturan-aturan tadi itu akan mempersingkat waktu tadi ya, bisa mempercepat. Karena apa? Karena para manajer itu udah nggak usah lagi bikin keputusan. Karena keputusannya udah ditetapkan tadi. Otomatis akan lebih cepat dari yang saya katakan ya. Berapa banyak bahan baku itu dibeli, kapan belinya di mana dan lain sebagainya itu sudah kita tetapkan. Sehingga itu otomatis. Sudah otomatis. Ya, begitu bahan baku dia mencapai suatu tingkat unit tertentu, beli langsung. Ya, itu cepat. Lalu selanjutnya yang kelima ya, dengan adanya kebijakan ini ya, delegasi, decision making itu otomatis akan mengurangi yang namanya problem. Ya, problem-problem yang biasanya ada itu akan lebih dikurangi. Ya. Lalu yang terakhir ya, di sini ya kebijakan tadi policies ya akan mengklarifikasi ya, akan lebih memperjelas apa yang dapat ya dan apa yang tidak boleh. Yang boleh, yang can and cannot. Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh untuk dilakukan. Nah, itu harus tertuang di dalam kebijakan atau aturan main ini. Sehingga orang jelas, para karyawan jelas, tentunya dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Oke. Nah, itu adalah 6 hal penting di dalam di dalam suatu policy. Oke. Saya teruskan lagi. Selanjutnya di dalam implementasi yang penting itu adalah kita melakukan struktur organisasi. Struktur organisasi berarti kan ya karyawan-karyawan ada banyak, itu kita bagi-bagi sesuai departemen-departemennya, sesuai tugasnya dan lain sebagainya. Itu kita sebut struktur organisasi.
Saya kira kalian sudah belajar, sudah paham itu. Nah, ada banyak struktur organisasi, ya saya tidak jelaskan satu persatu di sini, ya kalian bisa lihat. Pada intinya struktur organisasi ini kita buat berdasarkan fokus dari perusahaannya, ya. Misalnya kalau Anda lihat ini ada yang fokus kepada area-area tertentu, ada fokus kepada produk, customer, proses, ya, sehingga struktur organisasinya akan disesuaikan, ya. Buat apa ini semua? Supaya proses-proses pekerjaan akan berjalan lebih lancar, ya. Level-level birokrasi, level-level koordinasi akan lebih cepat. Oke. Nah, sama juga seperti ini, ya. Functional structure, ya, mungkin saya nggak terlalu satu persatu bahas, ya. Yang penting biasanya ada kelebihan, ya, ada kekurangan, ada advantage, ada disadvantage, ya. Karena ingat biasanya struktur organisasi itu dibuat mengikuti mana yang lebih advantage, ya, daripada yang lebih kurang. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ada dua hal yang terakhir yang nanti kita bahas lebih jauh, yaitu area produksi dan human resource. Nah, sebelumnya saya stop lagi, saya kembali lagi kepada teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Maria. Kan ceritanya tadi saya habis sedikit diskusi di chat nih sama Wahyu soal Aqua, Pak. Kan Oh, kalau iya, Aqua yang kecil yang 600 ml itu kan 3.000 harganya. Kalau yang 1 liter itu kan 5.000 harganya. Menurut Bapak itu efisien atau efektif? Oke. Ya, bagus juga ya. Oke. Ada yang bisa jawab nggak sebelum saya kasih komentar? Tapi ini pertanyaan menarik loh. Kok Anda bisa berpikir Aqua yang 1 liter sama tadi berapa? Bisa sih, Aqua Pak. yang Kalian lihat dari sudut mana nih? Kalian lihat dari sudut perusahaannya Aqua atau dari si konsumen? Coba. Maria, coba ulang lagi pertanyaan. Ini menarik ini. Saya nggak kepikiran kata-katanya. Enggak nih kan ceritanya kita kan kadang suka beli yang 600 ml harganya lebih murah, lebih bisa dibawa kemana-mana kan. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih murah yang seliter ya Pak. Cuma kayak ribet banget kan bawanya. Kayak gede gitu, tapi kan murah. Ini Jadi bawa aja juga udah gede, udah capek. Itu murah kan, tenteng-tenteng belum kalau jatuh, ya kan? Ya. Itu terus jadinya gimana? Terus pertanyaannya apa coba? Kalian dari sudut mana nih? Dari sudut perusahaan atau dari sudut customer? Ada dua ini ya Pak ya, ada dua pandangan kalau misalnya dari konsumen, balik lagi ke dia butuh yang mana. Kalau misalnya dibutuh kemana-mana kan bawanya lebih pengen yang praktis ya Pak, yang kecil. Iya. Kalau misalnya untuk kayak kita taruh di rumah aja karena itu lebih murah yang besar dan bisa dipakai beberapa kali, berarti yang gede itu kalau dari sudut si konsumen. Kalau dari sudut si produsen atau kita jadi perusahaan, itu sebenarnya kayak ini nggak sih Pak, permainan harga aja. Jadi kita dikasih beberapa pilihan supaya konsumen tuh punya pilihan lain yang kira-kira yang mana yang mau dia pilih gitu nggak sih Pak? Betul. Iya, nah itu tadi ya, itu tadi. Ini hal yang kalian harus pelajari, ya. Tapi saya senang kalian bisa mikir seperti itu, ya. Jadi Aquanya yang pinter. Aquanya yang pinter. Sebenarnya ya, cost-nya dia jual untuk yang gede sama yang kecil, ayo, dia untung yang mana tuh? Ya kan? Dia sebenarnya lebih banyak untung yang kecil kan? Sebenarnya loh.
Ya kan, coba Anda pikir, kalau dia jual harga yang gede, berarti kan airnya dia lebih banyak. Plastiknya lebih gede juga dong, plastiknya, botolnya. Jadi sebenarnya kalau dia punya untung, dia untung yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Nah, dia mempermainkan itu. Jadi sebenarnya betul ya, apa tuh namanya? Kita sebagai aqua, sebagai apa ya? Produsen, sebagai ya, kalau kita bisa dagang. Sekarang berarti kan kita ngomong kita yang dagang. Kita yang punya bisnis. Kita berarti harus bisa tahu konsumen itu pengennya apa. Apa yang dibutuh, needs dan wants oleh dari customer. Ingat nggak, saya pernah ngajakin diskusi nggak apa needs apa wants. Nah ini dua-duanya kita mainkan di dalam aqua ini. Needs-nya dapat yaitu minum kan. Tapi kita ingetin juga ke si pelanggan. Ngapain lu bawa-bawa aqua botol gede? Ya kan? Nih, kita bikinin yang botol kecil, dimasukin saku juga enak. Diselipin ke tas juga enak. Ya kan? Maria beli yang itu kan misalnya, ya kan ngapain? Tapi sebenarnya betul, itu nggak efisien. Nah, kalau Anda balik lagi kan, ke efisien, nggak efisien, ya kan? Karena Anda nambah dikit, dapat yang besar. Betul nggak? Kalau kita balik lagi ke konsep efisien, itu nggak efisien. Pasti efisien yang 1 liter. Itu 1 liter atau 1,5 liter ya? Kok saya jadi lupa. 1,5 deh Pak. Nah, iya kan 1,5 liter kalau saya nggak salah. Karena dulu kayaknya pernah 1 liter terus dia malah tambahin lagi, bikin lebih berat lagi. Orang nggak beli, lebih nggak beli, ya kan? Itu pinter itu. Jadi dia mainin psikologis kita gitu loh. Tambah lebih berat lagi tentengnya, kecuali bawa pulang ke tempat kos. Nah itu beda lagi. Ya, nah ini. Tapi ini pertanyaan sekali lagi ini pertanyaan menarik ya. Nah ini betul. Ya, jadi ini memang dimainkan. Ini ada suatu aspek marketing ya. Marketing yang akan bermain di sini. Marketing yang akan bermain ya, bukan di area produksi. Jadi memang mereka akan dikejar ke hal-hal yang seperti itu. Ya, good, pertanyaan yang bagus. Ya, ini ada yang tanya mana ya, Kesia. Setiap strategi berbeda. Apa strategi yang mahal untuk diimplementasikan? Menurut Bapak, apa strategi yang bisa kita lakukan dan memulai suatu bisnis sendiri? Oh, oke. Apa bedanya? Coba Kesia mana Kesia? Pertanyaan yang pertama sama pertanyaan yang kedua ada hubungannya enggak? Biasanya memang ada strategi, memang ada pilihan, memang ada ya strategi yang mahal untuk diimplementasikan. Sampai strategi yang lebih kompetitif. Ya, biasanya strategi-strategi yang lebih mahal itu adanya kalau kita mau membuat suatu produk yang baru. Ya, launching produk baru itu biasanya cukup mahal, cukup mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar. Biaya produksi, biaya promosi, biaya untuk untuk masuk ke dalam target yang pasar yang baru itu biasanya kan itu. Nah, kalau Anda katakan dengan yang kedua itu strategi yang kita bisa mulai untuk bisnis sendiri, berarti mungkin ini kita lakukan untuk kita memulai suatu bisnis sendiri ya. Jadi maksudnya kita mau buka bisnis sendiri gitu kali ya. Ya betul guys ya. Kalau kita mau buat bisnis sendiri ya biasanya sih ya kalau saya boleh saran ada suatu strategi sederhana yang saya biasanya singkat itu adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau kita mau buka bisnis sendiri ya saya biasanya menyarankan nggak usah terlalu jauh-jauh dulu. Kita masuk kepada bisnis yang kurang lebih ada. Ya, kita amati
Apa sih yang bisnis-bisnis itu yang cukup bagus peluangnya, prospeknya cukup bagus ya, amati. Ya. Nah, dari situ kita tiru. Bukan saya ngajarin jelek loh ya, bukan saya ngajarin jelek untuk menyontek atau apa, enggak. Tapi kita lihat, tapi kita coba tiru. Ya, karena kita kan juga masih bisnis baru, kita belum terlalu kuasai. Nah, tapi yang terakhir itu kita lakukan modifikasi. Jadi kita jangan hanya kita tirunya sama persis, tapi kita lakukan modifikasi, kita lakukan perbaikan. Nah, perbaikannya ini harus yang lebih bagus, jangan perbaikan yang lebih jelek. Jadi sekali lagi kita lihat bisnis itu amati, kita tiru, tapi lihat bisnis tersebut juga ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki, ya. Jadi biasanya seperti itu kalau yang kita lihat, ya. Jadi sekali lagi memang jangan sungkan ya, apalagi sekarang ini ada Google, ada internet, lihat-lihatlah, amati aja banyak, ya. Mungkin ditiru nggak apa-apa, tapi ingat kita harus berubah, kita perbaiki. Itu, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada. Saya kembali lagi untuk teruskan ya materinya. Nah, kita masuk ya kepada strategi production atau isu-isu yang ada ya di dalam operation atau produksi ya. Sekali lagi ya, kita semua tahu bahwa yang namanya produksi atau operasional itu merupakan kira-kira bisa sampai 70%. Kalau kita bicara suatu perusahaan itu punya aset, ya 70% adanya di dalam operasional. Kenapa ini besar? Jelas, ya mesin-mesin produksi ada di sini. Kalau tadi ada katakan aqua, ya mesin-mesin untuk produksi aqua ada di sini. Bahan baku berupa air itu ada di sini semua. Ya, sehingga memang kita harus lihat kalau kita berbicara production, ya selain kita bicara efektif, kita harus bicara efisien. Karena kalau kita sudah kita bicara efisien, maka otomatis ya nggak usah panjang lebar, berarti proses yang kita lakukan benar. Itu dulu. Saya yakin pada saat aqua pertama kali didirikan, itu biaya produksinya dia mahal. Biaya produksinya dia cukup tinggi. Tapi lama-kelamaan dia jalan, dia berpengalaman, biaya produksinya akan menurun. Namanya orang lebih ahli, berarti akan bisa lebih cepat tadi, lebih menguasai. Jadi setiap tahun biaya produksi bisa turun. Nah, ini yang kita katakan adalah efisiensi. Nah, dengan turunnya harga-harga produksi tadi, otomatis kan keuntungan akan meningkat loh. Dan ini berarti kan kompetitor nggak bisa langsung saingin, ya kan? Misalnya kalian sekarang ya, kalian mendirikan pabrik air minum seperti Aqua. Pertanyaan saya, apakah kalian bisa melakukan biaya persis yang dilakukan oleh Aqua? Nggak bisa, saya langsung katakan. Kalian pasti akan punya biaya yang akan lebih besar dari Aqua untuk menghasilkan botol-botol tadi. Kalian pasti akan lebih mahal. Apalagi kalau kalian jual dengan harga lebih murah di bawah harga Aqua. Nah, berarti Anda bisa pikirkan harga profitnya itu berarti kan lebih turun. Paham nggak maksud saya? Sekarang berarti maksud saya kalau Anda lihat di supermarket, toko-toko, Aqua harganya berapa, terus Anda cari merek yang mungkin tidak terkenal atau belum seterkenal Aqua, masih di bawahnya Aqua, harganya dan juga lebih murah dari Aqua. Anda bisa pikir, berarti keuntungannya bagaimana? Ya, karena pasti biaya dia akan lebih besar dari Aqua. Itu jelas. Ya. Jadi Anda bisa lihat namanya pasar yang besar sama produksi kecil bagaimana. Oke.
Ada empat hal penting di dalam operasional ya. Pertama-tama ini adalah restructuring atau re-engineering. Ini yang barusan saya ceritakan tadi. Dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mempunyai pengalaman di dalam bidang produksi, kita bisa lakukan yang namanya restructuring atau re-engineering. Kita lakukan perubahan. Perubahan untuk apa? Prosesnya dipertimbangkan lagi. Prosesnya mana yang bisa dikurangi. Sehingga harganya, biayanya lebih sedikit. Itu tadi. Oke. Itu hal yang pertama. Kalau kita bicara restructuring atau re-engineering. Restrukturing. Kita struktur ulang lagi. Ya. Nah, ini penting. Berhubungan dengan yang nomor 1 ya. Biasanya orang itu lebih resisten, orang lebih nggak mau berubah. Karena ingat, restructuring atau re-engineering tadi pasti akan melakukan suatu hal yang perubahan, pasti berubah. Nah, padahal orang itu sukanya nggak usah berubah, itu aja. Nah, makanya biasanya akan ada yang bertolak belakang atau nggak mau. Oke. Nah, terus yang ketiga selanjutnya, nah ini biasanya kita akan memutuskan di mana kita akan melakukan produksi, pabriknya atau lokasinya di mana untuk operasional dan bagaimana kita melakukan operasional tersebut. Ini penting. Kenapa? Karena ini berhubungan juga dengan banyak proses, orangnya, mesinnya dan lain sebagainya. Ini tergantung bahan produknya apa. Terus yang terakhir tentunya kita punya yang namanya prosedur, ya SOP, standar operasional prosedur. Biasanya sekarang sudah kita sebutnya elektronik, sehingga ini kita sebutnya adalah ESOP, ya Electronic Standard Operational Procedure. Ini kita harus manage, kita harus kelola terus. Oke. Nah, selanjutnya lagi, mungkin ini tadi sempat saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara restructuring ya, berarti kita akan melakukan pengurangan, reducing size, ya. Berarti ini kita kurangin nih, karyawannya kita kurangin, divisinya kita kurangin, dan lain sebagainya, ya. Sehingga kita bisa lebih efisien, karena ini kita lihat pengurangan ini ya untuk meningkatkan efisiensi dan effectiveness, efektif juga. Jadi kalau kita efisien tapi nggak efektif, sekali lagi juga nggak boleh ya. Kita harus satu-satu, terus sekalian. Nah sekali lagi ini keuntungan ini otomatis akan cost reduction, pengurangan biaya. Oke, re-engineering ini dia akan melakukan semuanya ya, redesign dari pekerjaan, proses-prosesnya, jobs, proses semuanya akan dicek ulang kembali ya, sehingga yang kita biasanya pertimbangannya adalah biayanya, quality harus meningkat ya. Jadi nah ini walaupun kita kurangi ya, tapi kualitas malah harus naik. Nah ini penting loh. Bukannya kita kurangi tapi kualitas boleh turun, nah itu enggak boleh. Kita kurangin tapi kualitas harus tetap atau bisa naik, servis harus lebih cepat, servis harus lebih baik, kecepatan harus lebih cepat. Nah ini yang luar biasa, ya kan? Bayangkan Anda coba. Nah ini apa? Ini urusannya orang manajemen. Dengan kita lakukan restructuring, re-engineering, kita justru kurangin biaya, tapi justru kualitasnya harus lebih bagus, servisnya lebih baik, speed-nya lebih cepat. Nah itu bagaimana tuh? Nah itu harus kita tuh sebagai orang manajemen strategik untuk melakukan hal ini. Oke. Nah oleh karena itu kan kita lihat itu akan berhubungan dengan organizational structure ya, atau juga bisa berhubungan dengan employee. Dan sekali lagi bisa juga employee akan dirumahkan atau dikurangi ya. Oke,
Ini kalau kita bicara restructuring atau re-engineering. Nah, biasanya tadi sudah sempat kita singgung bahwa akan ada penolakan, resistant to change. Ya, biasanya juga mereka tidak puas, bisa marah, bisa protes dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu melakukan re-engineering ini harus hati-hati. Ya. Oke. Nah, ini juga kita berbicara di sini just in time production. Ini penting. Mungkin kalau Anda nanti spesifik lebih belajar manajemen operasional, just in time ini menjadi hal yang signifikan karena berarti kan kalau kita lakukan just in time berarti kan penyimpanan bahan bakunya nggak ada karena just in time. Saat itu juga diproduksi, saat itu juga bahan bakunya ada langsung dibuat. Jadi tidak ada penyimpanan bahan baku dan juga tidak ada investasi pembelian bahan baku yang lebih. Ya, just in time production. Di sini hitung-hitungannya harus kuat, harus bagus nih hitung-hitungannya. Kalau enggak repot nanti produksinya bisa terganggu kalau kita berbicara just in time. Ya, ada suatu perhitungan-perhitungan khusus nanti ya bicara just in time. Oke. Saya stop sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Pak, tadi kan sempat membahas mengenai ini ya Pak, yang kualitasnya yang bagus tapi harus cepat. Ini sama model kayak ini nggak sih Pak? Misalnya kita di McD gitu, restoran cepat saji, dengan per orangnya ada maksimal pelayanan misalnya membuat tuh 5 menit gitu. Betul. Harus cepat gitu. Kayak gitu ya Pak? Betul. Seperti itu contohnya. Jadi pelayanan harus semakin cepat ya, tapi sebaliknya kualitas tetap harus bagus, nggak boleh kurang. Nah, itu Anda harus pikirin. Ya, itu salah satunya ada di McD. Ada contoh yang lainnya lagi? Saya mungkin paling gampang lagi saya kasih contoh Bank BCA. Sorry ya, kita sebut nama ya. Bank BCA. Apa penghematan yang dilakukan oleh BCA? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Dari tahun ke tahun ya, sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, BCA selalu melakukan pengurangan sumber daya manusia. Di samping itu, BCA mempunyai suatu portal Klik BCA, betul ya? Portal Klik BCA, lalu ada ATM. Dia melakukan maksimalisasi di situ. Sehingga kualitas jasa layanan tetap ada. Kalau sekarang coba Anda pikir, ada nggak kantor cabang yang buka 24 jam? Nggak ada kan? Dari zaman dulu BCA juga nggak ada yang buka 24 jam kan? Tapi justru dia dengan ATM, justru dengan portal ya, di internet dia bisa lakukan 24 jam loh. Berarti layanannya tidak tergantung pada office hour. Jam berapapun kalian bisa transfer, bisa melakukan transaksi keuangan. Tapi yang melakukan adalah mesin. Jadi dapat nggak Anda bayangkan? Secara kualitas layanan justru meningkat, tapi biayanya malah makin sedikit kan? Karena dia udah nggak gaji orang lembur-lembur lagi. Dia udah malah kurangin karyawan-karyawannya. Ya, itu kira-kira. Dapat dipahami teman-teman. Dan mungkin hal yang lainnya bisa. Apa contohnya? Nonton bioskop. Anda lihat sekarang berapa banyak tuh di SX1. Ya, yang jaga di depan itu. Udah makin sedikit kan nggak kayak dulu. Orang udah beli udah melalui
online. Tapi justru kalian online bayarnya ada biaya fee-nya kan. Malah ada fee-nya loh, ada nambah loh. Nah itu. Ya jadi nah, ada yang tanya, oke, biaya pembuatan portal. Betul. Modal cukup besar. Betul. Tapi kalau kita berbicara investasi, ya, dia akan cepat balik modal. Karena ingat tadi, ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Kerja tanpa henti. Jadi portal itu juga akan dilakukan itu. Betul, investasi. Ya, tapi dia sudah memperhitungkan akan oke. Jangka panjang, betul. Nah, ATM setor tunai. Nah, kalau ATM setor tunai, Bartolomeus, nah ini penting. Pada saat beberapa tahun yang lalu, ATM ini dipunyai oleh banknya. Jadi bank beli ATM, BCA beli ATM. Ya, dapat dipahami? Tapi sekarang BCA tidak beli ATM. ATM itu semua pinjam. Jadi ada suatu perusahaan tersendiri yang dia melakukan ATM. Jadi BCA lebih ini lagi, lebih ramping lagi, sewa. Begitu. Yang akan servis ATM-nya juga bukan orang BCA, coba tanya aja. Kalau kalian pas lagi di mall, ada tukang itu iseng-iseng tanya, Mas, karyawannya BCA ya? Bilang pasti enggak. Gitu. Dulu betul, dulu dilakukan oleh BCA sendiri. Ya kan? Jadi Anda bisa lihat ya berapa banyak. Kalau saya sebut BCA melakukan restructuring, melakukan proses ini semua. Tinggal dia yang punya apa? Portalnya itu yang dia punya. Yes, seperti rental kendaraan juga. Sekilas kayaknya memang betul kayak lebih mahal, tapi dia udah nggak pikirin. Ya kan, dia udah nggak pikirin lagi drivernya, dia udah nggak pikirin lagi mungkin ganti bannya, dia udah nggak kepikirin lagi servis olinya apa. Udah, yang penting dia mau pakai mobil itu. 2 tahun ganti baru lagi. Udah, itu. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan, dipikirkan ya, suatu perusahaan itu akan menjadi besar. Karena kalau enggak, kalian akan pikiran banyak kan. Coba kalian pikir, perusahaan kalian udah besar, masa kalian mikirin mobil? Benar enggak? Udah enggak mikirin lagi loh. Seperti saya katakan tadi, BCA udah makin besar, dia udah enggak mikirin ATM-nya. Maaf ya, saya ngomong begini bukan enggak pikirin apa ya, tapi istilahnya sudah disewa tadi gitu. Dia tinggal portalnya aja yang dia jaga. Oke, itu kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Proses restructuring ini tadi ya, namanya restructuring. Dan ini harus. Semua proses harus. Apapun. Tadi saya kasih contoh BCA, tadi saya kasih contoh misalnya bioskop juga SX1, mungkin nanti Anda lihat misalnya ada rumah makan, itu semua harus seperti itu. Ya, disitulah kalau sudah jadi bisnis prosesnya, nah itu yang dikuasai. Itu udah luar biasa. Seperti ulang-ulang saya kasih Anda penjelasan yang simpel sederhana. Ya. Kalian lihat Kalian lihat di sekitaran kalian bisnis-bisnis itu tadi. Baik itu BCA atau mungkin yang lebih simpel, saya mungkin pernah kasih contoh restoran bakmi GM misalnya. Anda bisa lihat bagaimana dia bisa melakukan proses itu tadi. Sehingga itu prosesnya udah jadi. Dia bukan hanya untuk jualan makanan loh di bakmi GM itu. Anda bisa bayangkan berapa banyak outlet dia jualannya seperti itu, cepet banget, melayanin delivery, ya kan? Anda bisa bayangin nggak itu? Berapa banyak dia satu hari, luar biasa sekali, ya, itu. Oke, sebentar masih ada sedikit ya teman-teman, saya balik lagi ke satu hal terakhir,
yaitu kita bicara mengenai human resource. Ini sekali lagi, ini tidak kalah pentingnya karena ini adalah orang. Strategic human resource issues ya. Nah, saya secara cepat aja ya. Ini ada 7 hal yang harus kita lihat kalau kita berbicara strategic human resource issues ya. Pertama-tama tentunya ya kalau kita bicara adalah performance dan pay, honor. Bayarannya berapa? Gajinya berapa? Karena bagaimanapun juga orang itu akan melihat kepada gaji. Nah, bagaimana Anda bisa menghubungkan antara linking performance and pay to strategi? Ya, sekali lagi, kalau nanti suatu saat Anda menjadi pimpinan, menjadi bos, ya, menjadi punya perusahaan, jangan terlalu pelit untuk bayar gaji orang ya. Tapi yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana orang-orang ini bisa mempunyai performa yang bagus. Ya, Anda jangan berpikiran performanya bagus tapi gajinya kecil juga. Kayaknya sulit ya. Kalau dibalik Anda sendiri mau nggak? Nggak mau kan? Terus yang kedua adalah balancing antara pekerjaan dan rumah ya, work life and home life. Ini harus kita balancing juga. Jangan stres dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Motivasinya harus dijaga di sini. Oke. Terus develop diverse ya, suatu tempat pekerja yang bisa lain daripada yang lain, yang unik ya. Lalu yang nomor 4, nah ini penting ya. Anda akan meng-hire karyawan dari perusahaan pesaing. Nah, ini pikirin. Atau dibalik juga, Anda punya karyawan di-hire oleh perusahaan pesaing, bagaimana? Ya. Biasanya karyawan-karyawan itu kan mempunyai pengalaman, mempunyai banyak hal. Kalau dia pindah ke tempat orang, biasanya kan knowledge itu ikut juga pindah. Atau sebaliknya, kalau Anda hire dari perusahaan lain, itu akan bisa mempengaruhi di perusahaan Anda karena dia udah punya pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan. Ada plus minus di sini. Oke. Lalu yang kelima, kita harus memikirkan mengenai culture atau budaya. Sekali lagi orang itu hidup dengan budaya. Ini harus penting. Ya, jangan kita hanya tidak bikin masalah budaya ini. Nah, sekarang, ini nomor 6, ini sekarang lagi ngetren bahwa ada namanya sosial media, medsos. Ya, employee kita, bagaimana kita bisa lihat juga dalam medsosnya dia untuk monitoring. Oke, lalu yang terakhir, bagaimana di dalam corporate, dalam perusahaan kita akan mendevelop kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang berupa baik-baik ya, kesehatan dan lain sebagainya. Terus kita ingat di situ. Oke, mungkin ini kalian bisa baca sendiri ya, satu persatu. Nah, ini sebagai summary ya. Sekali lagi saya ingatkan ya bahwa suatu implementasi strategi yang sukses itu tentunya akan perlu dari yang namanya kedisiplinan ya, kerja keras ya, dari semuanya, dari manajer sampai ke para karyawan. Ya. Dan yang kedua, kita harus mempunyai suatu annual objektif ya, target tahunan ya, termasuk juga ingat tadi kita diskusi masalah kebijakan, kita bagaimana mengalokasikan sumber daya ya, sehingga kita bisa menjalankan itu semua dengan efektif dan efisien. Nah, terakhir kita harus ingat juga bahwa ini berhubungan dengan sumber daya manusia ya, hal-hal yang mengenai bagaimana kita tadi link menghubungkan performance dan pay ya, lalu kita melihat bagaimana suatu budaya organisasi yang bagus ya, budaya organisasi bagus itu berarti kan ya bekerja dengan apa adanya, jangan ada politik. Nah, ini penting, politik relationship itu sebaiknya tidak ada, sebaiknya di manage ya. Kita bekerja dengan baik, dengan jujur, penuh komitmen dan semuanya akan mendukung target dari perusahaan sehingga tercapailah annual objektif. Nah,
Itu teman-teman yang saya bisa jelaskan di dalam pertemuan kali ini. Masih ada pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri waktunya. Cukup jelas teman-teman? Oh, ini ada yang tanya ya mengenai Faber-Castell, produk mereka dapat didaur ulang. Ya, menurut saya ini adalah suatu hal yang cukup bagus karena berarti ini adalah salah satu hal juga yang sekarang penting ya, karena Faber-Castell ini betul dia bahan baku utamanya dari pohon. Kalau dia terus-terusan di situ dia akan kena juga. Maksudnya tidak harus memikirkan mengenai lingkungan ya, mengenai lingkungan, daur ulang dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga itu merupakan jadi salah satu target di dalam perusahaan untuk melihat ke lingkungan ya, terutama perusahaan yang melakukan produksi atau pabrik. Ya, itu harus dilihat semuanya. Jasa pun juga iya. Misal seperti hotel. Anda pernah kepikir hotel-hotel itu berapa banyak sampah dalam bentuk air, limbah air. Ya kan, benar nggak? Limbah air, limbah sabun, maaf ya, limbah kotoran manusia. Banyak loh. Nah, itu harus dipikirkan juga. Makanya kembali lagi, para bisnis harus melihat kepada itu juga. Oke. Cukup teman-teman, bisa dipahami? Silakan kalau ada satu yang mau ditanyakan. Oke, ya udah, mungkin sudah cukup paham. Ya, saya akhiri dari pertemuan Vicon kali ini, teman-teman. Ya, terima kasih atas semua perhatiannya, diskusinya, pertanyaan-pertanyaannya. Ya, semoga sesi diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore, Pak.